cita pertama gua waktu kelas 3 SD ketika gua naksir sama guru gua yang gua liat cakep banget. Ya Lampung juga ya kan paling takut sama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gocin, Gosip Cinta dan Ngobrol Cinta. Nah, hari ini gue ketemu teman kuliah yang dulu kuliah di seni rupa, tapi gue lihat karyanya lebih banyak jadi aktor. Ini lagi ngobrol di tim lah, kita akan ngobrol-ngobrol. Siapa dia? Adalah Mr. Malo, friend. Apa kabar lo, bro? Baik. Sekarang juga udah mulai gue liatin di YouTube ya kan, oleh Abah Jimmy ya. Udah lama sebenarnya itu, 2011 apa? Gitu ya. Kalau format ngobrol sebenarnya. Iya, gue lihat pertama itu kan kayaknya satu kamera aja udah lu ngobrol kan panjang. Tapi sekarang gue lihat udah mulai ada close up ya, berarti kan sudah ada peningkatan, bro. Untuk sisi itu emang benar bahwa ya bukan gua meremehkan ya, kamera sekarang kan lu pakai apaan aja udah bisa, lu pakai modal 1 juta 2 juta jadi kamera. Betul. Malah handphone aja udah bagus-bagus. Makanya banyak yang cuma satu kamera tapi nggak tahu ilah ada pakai Sony Alpha 7 yang Mark III ya kan. Gua jembrengin 10 kamera gua juga lebih mahal satu kamera itu. Kamera, betul. Jadi unik Malo ini, makanya gua mau nanya, dulunya kan bukan dulunya, dulu kuliahnya ya, dulunya seni rupa. Grafis ya lo ya? Ya, nah, satu angkatan kita friend lo. Gue dulu sinematografi. Nah, gue mau tanya nih, ini menarik karena gue lihat karyanya lebih banyak jadi pemain ya. Kejeblos jadi pemain gimana ceritanya? Ya standar lah. Standar ya, diajak-ajak dulu ya sama senior buat temen-temen lah ya. Bahwa tempat di belakang itu tuh menurut gua itu lebih cocok sebagai wahana bermain daripada sebuah sivitas akademika. Kalau kita mau melihat sivitas akademika kan seperti semacam institusi lembaga ya, kalau ngomong sivitas akademika ya kan. Tapi kalau lu menyebutnya sebagai wahana bermain, nah cocok. Tempat itu membuat gua akhirnya selalu bahagia. Taman bermain. Selalu ada lambungan mimpi. Di mimpi sebelumnya. Begitu terus ya kan sampai akhirnya kan, gua udah di mana nih? Nah, kita nggak ada yang tahu. Gua masih mending, friend. Dari seni rupa, bisa main film. Dari teater jadi wakil gubernur kan. Lebih kacau lagi. Lagi. Jadi Malo ini filmnya udah ada sekitar 6 lah ya. Yang paling ini adalah Garuda di Dadaku. Terus terakhir itu dari novelnya Seno Gumira, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi ya. Gimana ya perasaan jadi pemain ya? Perasaannya Mas seni rupa itu apa ini? Lu latihan teater dulu kan enggak juga? Ya, gila dah. Ngalir aja. Seni rupa itu kan masih ada eksplorasi rupa kan. Nah, ketika lu bermain, kan lu kan memainkan rupa. Iya. Jadi seni rupa ya ngalir juga lagi. Disambung-sambungin aja lah. Sinetron juga banyak, ada sinetron yang bertahun-tahun, sinetron yang bertahun-tahun ya, apa namanya? Tukang bubur haji. Berapa tahun? 5 tahun ada ya? Ya, ada 5 tahun. Iya. Nyampe keluar biasa. Jadi kalau disuruh milih nih, seni rupa atau apa namanya, acting? Gak bisa milih. Kalau gue disuruh milih seni rupa atau acting, ya, kalau ngomongin darah di dalam diri gue, mau kemanapun gue tetap berseni rupa masalahnya. Masih terus sampai sekarang. Berarti lebih, kalau grafis itu lebih lukis atau lebih? Gue kan dulu masuk desain grafis. Rencananya gue juga emang pengen jadi ilustrator. Kayaknya gue merasa waktu itu gue sempat jadi juara karikatur antar SMA Jakarta Utara. Kayaknya gue bakatnya. PD lah ya, ilustrator. Masuk GKJ. Yang kira cerita bergulir ya kan.
ada lambungan mimpi ke lambungan mimpi selanjutnya. Iya, iya. Wow, ternyata wahana bermain ini emang ada semacam candu gitu, membuat kita terpikat untuk terus mereguk kenikmatan yang ada di tempat itu. Itu sih. Tapi ketika lo ditawarin pertama jadi pemain sinetron kah film, lo ngerasain hal yang sama dengan seni rupa. Kecintaan lo dengan seni rupa itu sama dengan kecintaan lo jadi pemain. Kalau berbicara kan, gue termasuk orang yang mungkin mengaminin kerjakanlah yang kau cintai, cintailah yang kau kerjakan. Itu dua kalimat yang mungkin suka berkontradiksi, tapi menurut gue itu sangat berkolerasi kalau untuk sebagai manusia. Sekarang ketika lu mencintai yang lu kerjakan, itu sangat luar biasa. Contohnya kita berbicara yang paling simpel aja, tukang sapu, ketika dia mencintai pekerjaannya, bahkan mungkin bos-bosnya sendiri mungkin cemburu ngeliat dia bekerja. Itu maksud gue. Iya, iya. Pokoknya dalam artian apapun yang lo jalani adalah semuanya dijalani dengan cinta. Begitupun juga kebalikannya. Ya, seperti yang bilang tadi, cintailah yang kau kerjakan, kerjakan yang kau cintai. Wah, emang terus terang gue belum bisa sampai ke tahap itu, tapi gue pengen bisa sampai Ke tahap itu ya. ke tahap. Nah, sekarang kita ngomongin cinta nih, ya kan? Kalau lo sendiri, Bang, ini cinta sebagai laki-laki, cinta dengan lawan jenis. Lo pengalaman hidup lo gimana tuh? Ya standar lah, Standar pasti lah, ya. ada fase-fase ketika lo akhirnya ketertarikan terhadap lawan jenis. Dan itu kan bisa ada bermacam-macam fase sebenarnya. Sebenarnya kan hubungan seorang anak dengan ibunya sebenarnya itu salah satu Cinta. cinta dan bagaimana akhirnya itu diturunkan terus ketika bisa jadi mungkin cinta pertama gue waktu kelas 3 SD ketika gue naksir sama guru gue yang gue liat cakep banget. Sama guru malah ya. Jatuh cinta pertama sama guru. Ya kan lebih tainya lagi kalimat itu kita sendiri kan nggak bisa mendefinisikan secara pasti. Pasti gitu. cinta itu, iya. Jadi ya habis bagaimana mau kita definisi kan datangnya juga tiba-tiba Tiba, ya, ya, jalangkung betul. juga ya kan paling takut sama cinta. Jalanku takut sama cinta ini. Pertama kali lu nembak cewek? SD SMP Gitu ya. Patah hati pernah tuh, patah hati. ya pada saat itu juga. Pada itu Waktu gua naik kelas aja gue patah hati. Gitu ya. Kamu lu putusin atau lu diputusin? Enggak, sama guru. Sama guru itu, Itu karena patah hati. ketika naik kelas nggak Iya. ketemu lagi tuh patah hati ya. Biasa kan seperti kan patah hati kan seperti waktu gue SMA gue pernah nonton drama Korea. Sorry nih, jauh sebelum drama Korea ada. Top dia udah penggemar Korea ternyata. 27-28 tahun yang lalu gue masuk salah satu penonton film Korea kayak model Tokyo Love Story, 101 Proposal. Nah, itu di salah satu segmen di film 101 Proposal gue dapat salah satu petikan gitu. Ketika fase seorang laki-laki mencintai seorang perempuan adalah ketika dia menaruh dirinya, sebagian dirinya kepada perempuan itu. Dan kalaupun dia menyukai seorang perempuan itu karena dia sebenarnya mencintai apa yang sudah ditaruhnya kepada perempuan itu, nggak lebih. Makanya ketika lu melihat tatap-tatapan antara seorang cowok dan cewek, gue sebenarnya melihat bayangan diri gue Di dalam refleksi. mata itu. Dalam banget ternyata ngomongin cinta. Berat.
Tapi kalau patah hati lu kayak apa sih? Nggak banyak gambar atau bikin apa kalau lagi patah hati? Dan ketika kondisi kayak sekarang, lu menyebut patah hati yang gimana ya? Patah hati ketika sangat breakdown mental kah? Atau ketika lu kehilangan? Kehilangan? Nah, ketika lu masih tahap kehilangan, sebenarnya ya udah sepertinya emang sesimpel dan sesederhana ya, mungkin dia bukan orang terbaik yang diberikan buat gua, berarti ada orang yang terbaik lagi di belakang ini, dan lu juga akan mendapatkan lebih baik lagi dong, harapannya kan begitu. Ya iya ya, sama seperti mencari dermaga terakhir untuk berlabuh. Berarti kapal masih di lautan. Ngambang, kena ombak, ya kan? Mau menepi nggak bisa. Bentuk-bentuk terjun. Gue sebenarnya pengen belajar dan kalau bisa sih minta jadi seperempat diri lu aja gue suka bro. Bisa. Lah, lu kan banyak pelabuhan lu yang pernah. Nah, ya. Nembak balik ke gua, kena gua. Aduh, kena dibalikin ini kalau jago ini begini dibalik-balikin gua ya jadi ditanyain soal cinta. Gua mau nanyain cinta. Bisa aja deh lipirnya. Aduh. Ya kira-kira begitu. Itu ya. Iya. Tapi apa namanya sekarang kalau menurut lu sendiri, cinta itu apa? Cinta kalau definisinya menurut lu sampai aja. jam setengah 6 ini wujud rasa syukur. Wujud rasa syukur itulah cinta. Kalau terhadap pasangan pun juga begitu, itu juga bentuk syukur. Ya, sekarang gini ada kalimat genap dan ganjil. Ketika hidup lu udah digenapkan, to become one kalau kata lagu, ya kan? Berpasang-pasanganlah engkau kalau kata kita, ya kan? Iya betul. Poinnya apa sih sebenarnya kan? Ya, sekarang kalau lu dalam pelajaran, kalau udah ada Y dan X bersatu, semuanya udah komplit, kan? Simple itu. Berarti lu sampai sekarang masih angka 1 nih? Atau lagi pendekatan? Ini kayak lagu dangdut angka 1 nih. Nah, untuk mungkin ya kan, ada kalimat yang paling menyebalkan ya kan, orang kreatif adalah orang yang memiliki gen X dan gen Y yang seimbang. Gitu. Jadi kalau ngomongin cinta, lu kan masih belum ini lah. Lu punya target nggak? Atau kalau jalan aja gitu? Gue mau sendiri mau enggak ya, yang penting gue jalan. Seperti gue bilang tadi, bahkan Jalangkung aja paling takut sama cinta. Jalangkung aja yang datang nggak diundang pulang, nggak ketahuan aja. Belum menakutkan. Ya, kita sendiri nggak ada yang punya kuasa lagi. Karena itu datangnya tiba-tiba. Lu main target. Gila, lu kira repelita apa ada target? Namanya kan di keluarga itu pasti orang tua kan menginginkan, lu kapan lo biasa pengen gue ngomong cucu gitu. Lu punya tekanan itu lah. Ya kan gitu. Ya puji Tuhan ya, maksudnya gue termasuk yang diberkahi orang tua gue, ya hubungannya ya lu jalanin aja apa yang lu sukai. Satu saat pasti akan ketemu. Kalau jalannya pasti akan ketemu gitu ya. Ya udah, kalau gue pengen ngomong cucu nih ya kan, lu udah ada di gua udah dapat berapa cucu ya. Apa ya? Mak, ya kan ketika generasi semakin lama semakin bertambah, sebenarnya pola pikir dan edukasi juga bisa bertambah. Bahwa paradigma pengen ngomong cucu nih gini itu kan 30-40 tahun lampau sebenarnya. Iya. Sebenarnya udah enggak. Ya
seperti dengan gampang, gue paling bilang gitu ya kan. Iya gitu. Kalau mau cucu tuh dari beberapa cucu tuh. Udah lengkap. Cowok ada cewek aja, masa mau bikin apa lagi ya kan? Oke, kita balik lagi ke itunya apa namanya. Sekarang lagi sibuk apa? Gue lihat YouTube lo udah jalan sama Jimmy upstairs tuh jalan terus. Udah jadi menikmati juga, cinta juga. Ya ini kan salah satu juga. Maksudnya begini ya. Kan sebenarnya itu konsep silaturahmi itu Bang Jimmy di ngobrol bahwa yang menarik dari pertemuan silaturahmi antar teman lama Ya. itu apa sih? Ketawanya, friend. Iya. Apakah lu masih perlu temanya? Udah nggak perlu. Jadi setiap di YouTube lu tuh ya ngobrol aja konsepnya gitu ya. Mau ngobrol apa, gue liatin emang lu ngobrol aja. Kadang lari kemana. Ya, Ketemu temen lah ya, ketemu temen ya. Ya kalau Konsepnya itu yang lah lain ya. pada ngeliatin, ya salah sendiri kenapa Kenapa ngeliatin. liatin? Orang Yang lagi- liatin juga banyak, ribuan, puluhan ribu. Berarti kan perlu orang lihat lu. Ya kan kita nggak punya kuasa lagi terhadap Iya. point of view orang melihat kita. Iya. Bisa jadi dia pengen ngelihat gua ngeces atau ngomong sembarangan. Dengan bahasa yang susah dimengerti orang ya kan. Bisa jadi itu. Ini ngomong apa sih? Nah, mungkin daya tariknya di situ ya. Ala-ala kampus lah, ya, ala KIKJ lah ngobrol. Ya. Kalau gue sih ngeliat gitu kan, kadang kayak berapa kali gue ngeliat ini kok fotonya lagi padang mangap semua, kapan kita moto lagi mikir gitu. Anjing, ternyata emang kita nggak pernah mikir dalam setiap pertemuan. Yaudah Iya. tertawa aja. Tapi gue lihat kayaknya udah mulai ada konsep lah ya ngobrolnya, karena gue lihat udah ada bintang tamunya, gue lihat di YouTube lo. Sekarang sama aja kayak lu, Chan. Kita lagi ngobrol gini Iya. nih. Nggak tahu ada Santoso datang. Nah, San, sini lo ngobrol. ngobrol kan. Lah, Gue lihat ngobrol bisa sampai 2 jam loh. Ya karena temen lah, itu kan temen ya. Kalau di konsep boleh jangan-jangan malah cepet ya. Karena nggak di konsep jadinya ngalir aja ngobrol. Apapun diobrolin. kan balik. Nah, tujuan semula apa sih tujuan semula? Nah. Gue pengen ngobrol lah. Iya. Nah, dari setiap obrolan, apalagi kalau sama teman lama, yang paling dicari apa sih? Ketawanya, senengnya. Iya. Kita ngomong durasi, udah kagak. Ya, tema aja kita nggak tahu ya kan. Emang penting tema, udah kagak Kagak. penting. Iya. Yang penting ketemu temen ngobrol, ketawa. Mungkin cinta juga kayak gitu maksudnya tuh. Ketemu, ngobrol, ya udah jalani. Ya, kan bilang tadi, maaf kata deh Chan, ya Iya. kan. Nanti kita mau ngomongin begini ya. Aduh, udahlah ya. Ngobrol aja udah. Ada sedikit rahasia ya, Nah. sedikit rahasia atau sedikit pemikiran gue yang paling ekstrim gitu. Nah, Bahwa ada beberapa konsep talk show, interview, itu kita seperti nggak merasakan sisi humanis, nggak ada touching. Gue bertanya lu menjawab. kayak murid sama guru buat ujian deh. Gue tanya lu jawab. Kalau kayak begitu mah udah tulis aja di email ya kan, jawab, dibacain kelar, friend. Nggak pernah ketemu ya. Lebih kepada sisi humanis Iya. sebenarnya kalau lu Betul. mau ngambil ditelisik lebih dalam lagi ya. Kalau selama ini emang jangan-jangan kita udah kehilangan sisi kemanusiaan kali. Setelah melihat tayangan-tayangan TV atau para kaum TV yang invasi ke YouTube, Iya. intrik-intrik yang sangat kasar. Iya. Ngapain gila lu? Nyinggung gue nih, insan TV ya kan. Kagak bro, gua lebih pada ya udah kasih mereka. Ada kan istilah sebenarnya manusia ya mungkin atas nama cinta juga ada namanya istilah tata krama.
keluar sisi kemanusiaannya. Jadi kalau dalam posisinya sama seperti tukang sapu tadi, jadi kalau menikmati pekerjaan lu, bos lu sendiri tuh juga pasti bakalan cemburu nggak bisa menikmati. Iya. Nah, di film-film banyak gue dapatkan kayak gitu kan. Jadi intinya adalah ngobrol sama temen gue ini, Malau ini, ya cinta itu sebenarnya ya abstrak lah ya, bukan saya. Yang penting sesuatu tuh lu jalanin aja. Ya. Ya kalau ngomong cinta itu abstrak, udah kayak lukisan. Lukisan abstrak pun juga ada bentuk, ada wujud. Ada bentuk, tetap ada wujudnya. Ya. Oh enggak, semena-mena Abstrak terus dianggap gelap gitu enggak ya, tetap ada bentuk. biasanya si para pelukis abstrak itu udah jago teknis semuanya Udah. jadi udah tingkatannya udah ya gue yakin juga di film begitu kan. Iya. Nah, Sama kayak kita ngomongin film Garin lah ya. Orang mau ngomong apa tapi ya penikmati nikmati. Nah kalau ngomongin Garin, ya kenapa dia masih bisa berjaya? Dia kan mengangkat budaya, rootnya dia, Bo. Dia yang tahu semua tekstur, moodnya, ya karena dia orang Jawa. Iya. Coba dia bikin film tentang orang dia, pusing pasti. Pusing kepala dia. Jadi pengaruh. Jadi cinta juga pengaruh dengan budaya. Lu kan orang Medan ya? Ya Medan. Itu kan biasanya kan punya apa marga-marga yang ini. Pengaruh nggak, Pak? Sebenarnya lebih ekstrim dan lebih agung lagi. Bahkan agama pun ada, itu karena cinta. Apalagi budaya. Semua agama ngatur cinta. Ya kan gitu lah. So, pasti ada ngomongin itu. Gitu. Semua agama Iya. itu ada karena cinta. Cintailah sesama manusia seperti kamu cintai Tuhan. Dalam Kristen ada kan, ya kan? Hablum minanas, hablum minallah. Sama juga. Sama juga. Cinta itu sudah ada. Betul. Jadi kalau apa namanya terakhir aja nih kita udah mulai azan, mau azan maghrib ya. Ya kenapa? Kenapa aja jadi halangan? Bukan halangan. Mau sholat bro. Lu kan dari gereja nggak jadi ke gereja tadi karena masih virtual. Jadi kalau gue ngomongin cinta sesama, cinta lawan jenis, kalau lu nganggepnya gimana? Ataukah sama juga seperti cinta-cinta yang lu omongin tadi itu? Pasti Sama. sekali. Ketika lu lagi jatuh cinta, lu mesti mempunyai potensi yang lebih berlebih. Itu kan pas berbuat Tuhan sapi. Ketika dia mengerjakan dengan cinta, dia ngerti. Sudah jatuh cinta. Seperti gue bilang tadi kan, cintailah yang kau kerjakan, kerjakanlah yang kau cintai. Di kalimat ini gue nggak ada kata kompromi ya. Nah. Karena biasanya dalam suatu peradaban, strata sosial, pendidikan, namanya kompromi itu sangat tidak mengasihkan. Ya sekarang gini aja Jan, bukannya gue masuk ke ranah wilayah lu ya. Lu semester 1 udah nonton film Rusia. Ya kan, gila battle si Potemkin, keren banget. Ketika lu tamat atau lu melakukan hal yang receh, temeh atau apa ya kan? Nggak ada 5% yang gue punya nih. Menghadapi kenyataan kenyataan industri lu mau nonton apa aja balik lagi lo jalanin yang nah ini ya, menarik bahwa kan ketika industri biasanya sama kata idealis biasanya berhadapan
berhadapan kan. Iya. Ternyata yang membuat humanis itu orang-orang idealis. Industri menciptakan robot-robot, algoritma, Angka-angka. Itulah makanya. berterima kasihlah kita pada orang-orang idealis. Ya. Masih bisa merasakan itu amarah tanpa perlu teriak-teriak. Bisa kita dalam menonton tayangan aroma asin meskipun kita menontonnya dalam layar kaca yang suasananya sangat asing. Itu bisa terjadi karena apa? Orang-orang idealis, orang-orang gila. Apalagi wadahnya sekarang udah ada. YouTube, siapa yang mau ngelarang? Kan nih jeleknya YouTube lagi. Apa itu jeleknya? Nah, sekarang gua ngomong jeleknya deh. Iya, itu lagi. Hah? Ya. Kan paling gampang gini. Lu cek siapa trending. Ya. Trending dalam suatu negara akhirnya menentukan kapasitas negara atau kualitas orang-orang yang ada di situ kan. Intrik receh oncomore gini. Karena akhirnya orang-orang TV melihat orang-orang broadcast itu. Wah, ini peluang banget. Mereka nyebur ke situ. Emang iya, nggak bisa dipungkirin itu. Karena emang dunia TV itu lagi keganggu, sangat keganggu, bukan keganggu lagi. Gue pernah ngomong gini nih dalam satu segmen gue yang ngobrol senjakala televisi dan radio. Kenapa lu terganggu? Karena lu udah nggak kreatif, friend. Betul. Jadi gue sendiri ngalamin, jadi gue ngeliat di TV itu kita akui sebagai orang kreatif. Udah ketampar bolak-balik bro. Salah satu contohnya tayangan YouTube ditaruh di TV, udah gue bolak-balik, udah nggak? Tayangan YouTube ditaruh di TV, itu udah, aduh. Jadi kameramen karena nggak perlu sekolah bro, lu punya handphone, ya udah. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, Karena nggak ada kreativitas. Maksud gue kreativitas begini ya, Chan. Oke lah, kita sepakat waktu era kita bahwa televisi, film itu sesuatu yang wangi. Karena apa? Gue nggak bisa belajar kamera sembarangan. betul. Gue nggak tahu alat editing. Tapi ketika sekarang udah ada nih, anak SMP aja bisa ngedit, friend. Betul. Aplikasi dulu mahal, dulu mahal. Tapi Dan harus ternyata, belajar. apa yang menarik yang pernah kita dapatkan dari tema kesusahan itu? Kita tahu mau bikin apaan, friend. Tetap sekarang, wah semua udah ada. Semuanya. Gue mau bikin apaan ya? Selamat datang. Oke, ngobrolnya panjang. Tapi intinya adalah itu tadi. Nontonnya harus mendalam bener ini. Cinta itu apa? Karena harus diulang-ulang nonton ini biar paham arti itu cinta. Oke, thank you bro. Thank you, my friend. Jangan subscribe dari jam 4 ya. Jangan lupa subscribe itu jadi ya, YouTube-nya dia. Jimmy and Malau ya. Ngobrol. Oke bro.